Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang di channel aku. Bagi kalian yang belum tahu, ini channel tentang pendidikan basically. Tapi di sini juga bakal ada opini aku, terus tentang travel gitu dan lain sebagainya sih. Dan lebih kebanyakan tentang kampus aku sih. Nah, jadi kali ini aku bakal sharing ke kalian. Sebenarnya ini adalah requestan dari teman aku, tapi baru bisa terrealisasikan sekarang ya. Maaf ya temen aku. Nah, semoga juga ini bermanfaat untuk kalian. Nah, kali ini aku bakal sharing ke kalian itu tentang tips-tips gimana sih cara buat yang esai yang baik dan benar gitu loh. Sebenarnya nggak baik dan benar juga sih. Ini adalah tips mendasarnya aja. Gimana sih cara bikin esai supaya kita bisa menang. Walaupun aku sendiri ibaratkan 1:10 baru bisa menang gitu loh. Jadi sesulit itu tapi segampang itu sih sebenarnya bikin esai itu guys. Jadi ya dicoba aja lah ya, namanya juga perlombaan, ada menang juga ada kalah kan, bener kan? Nah, jadi sebelum kalian menulis esai, yang pertama yang kalian harus lakukan adalah kalian observasi tentang tema lomba esai kalian gitu. Jadi kalian pertama adalah observasi. Kalian baca-baca dulu tuh apa aja sih pembahasan kalian yang mau kalian bawa gitu. Nah, kalian dari observasi itu kalian bakal nemuin ide tuh gimana caranya dan lain sebagainya gitu. Kalian buat kerangkanya. Masuk ke tahap penulisan nih guys. Nah, pada tahap penulisan yang harus kalian lakukan yang pertama dalam penulisan adalah kalian harus membuat paragraf pertama itu adalah paragraf yang paling fundamental. Artinya apa? Dalam paragraf pertama ini yang menentukan si pembaca ini mau lanjut atau enggak untuk baca esai kalian. Karena ya nggak mungkin juga kan logikanya gitu. Misalnya logikanya kalian mau ikut lomba nih, ikut lomba esai yang dimana pesertanya itu ratusan bahkan ribuan dan jurinya itu paling mentok 10 orang lah misalnya. Nggak mungkin kan semua esai yang ribuan itu tadi dikoreksi dari A sampai Z setiap pesertanya, nggak mungkin kan. Nah, oleh karena itulah di paragraf awal itu kalian harus nekenin banget, kalian harus bikin si pembaca nih ini tentang apa sih, artinya bikin penasaran gitu untuk si pembacanya tadi. Jadi di paragraf pertama tadi kalian harus bener-bener bikin si pembacanya itu mau gitu, mau melanjutkan untuk membaca esai kalian gitu. Tips yang kedua adalah kalian harus banget masukin konflik di dalam esai kalian. Artinya apa? Kalau nggak ada konflik gimana kalian nyelesain masalahnya, bener nggak? Nah, dari penyelesaian masalah itu tadi kalian timbul ide kalian. Jadi jangan lupa buat masukin konflik apa yang ingin kalian bahas dan kalian di situ bisa memberikan ide kalian gitu untuk pemecahan masalah ide kalian tadi. Nah, itu sebenarnya udah masuk ke poin 3 sih. Tadi kan udah ada konflik tuh. Yang kedua kan kalian harus sudah masukin konflik. Yang ketiga kalian harus masukin pemecahan masalah yang menarik dan bahkan mustahil gitu. Jadi kadang tuh kalau aku mau bikin esai nih guys, aku tuh observasi dulu nih mengenai tema yang mau aku buat gitu. Jadi aku observasi, aku tanya-tanya A, B, C dan lain sebagainya hingga muncullah ide-ide yang gila, kadang gak terpikirkan sama sekali, tapi itu kalau direalisasikan mungkin aja bisa terjadi gitu loh. Nah, jadi itulah kalian harus punya ide yang menarik gitu dari pemecahan masalah dari konflik tadi. Nah, selanjutnya dalam penulisan kalian juga harus menggunakan kata yang jelas dan padat. Artinya nggak bertele-tele guys. Kalian bukan mendongeng, tapi kalian menulis esai gitu. Beda halnya kalau kalian mendongeng, kalian harus panjang kali lebar, kalian harus menceritakan dengan kalimat yang menarik dan lain sebagainya lah pokoknya. Tapi kalau di dalam esai kalian juga harus menulis dengan kalimat yang padat dan jelas sesuai dengan intinya. Karena seperti itulah esai gitu loh, setahu aku ya. Nah, jadi seperti itulah esai yang baik. Nah, yang kelima, kita harus menimbulkan pertanyaan untuk si pembaca. Nah, kenapa ini? Karena di dalam sini emang bener gitu loh. Nih, jadi ketika si pembaca nih, kita udah baca dari A sampai misalnya di tengah-tengah, udah nyampe tengah-tengah nih. Emang iya bener gitu loh. Jadi kita menimbulkan apa ya, kayak pertanyaan gitu untuk pembacanya. Emang bener?
masa iya sih gitu. Nah jadi kita harus menimbulkan pertanyaan itu dalam esainya. Intinya sih kita harus membawa si pembaca itu ke dalam esai kita gitu. Kita harus membuat suatu pernyataan bahwasannya yang kita tulis itu emang benar gitu sih. Yang keenam, yang nggak boleh kalian lupain juga, kalian harus memberikan kesimpulan di esai kalian. Ya jelas kalian udah nyelesain masalah nih, udah gitu doang. Nah itu nggak bagus guys, kalian juga harus memberikan kesimpulan. Jadi apa kesimpulan dari esai kalian? Bisa jadi juga juri tadi hanya menilai dari kesimpulan kalian. Nah kalau kesimpulannya menarik, dia akan baca nih dari A sampai Z tadi. Tapi kalau misalnya dari kesimpulannya aja nggak menarik gitu kan, ya untuk apa baca gitu? Udah kelihatan gitu isinya gitu. Dan yang terakhir adalah kalian kalau buat esai itu nggak cukup 1 hari guys, bener-bener nggak cukup 1 hari. Dan kalau kalian misalnya buat esai dalam 1 hari sekejap jadi, kemungkinan sih kalian bisa menang, bisa menang sih bisa, tapi kemungkinan kecil. Karena apa? Esai itu juga memerlukan observasi. Nah, observasi ini tadi kita melakukan penelitian. Selanjutnya, setelah melakukan penelitian, dalam penulisan juga kita harus melihat lagi apakah ada kata yang benar atau ada kata-kata yang salah atau lain sebagainya gitu. Nah, jadi saran aku minimal banget 3 hari sebelum pengumpulan kalian sudah nulis esai, kalian sudah observasi dan lain sebagainya. Itulah tadi tips aku untuk kalian yang mau ikut lomba esai, apalagi di masa pandemi seperti ini kan, banyak banget lomba-lomba esai gitu, nulis puisi dan lain sebagainya. Jadi jangan kehilangan kesempatan ini guys. Kapan lagi gitu kan, kita di rumah aja gitu, rebahan gitu. Tapi jadilah rebahan yang berkualitas gitu. Kalian bisa ikut lomba, esai dan lain sebagainya. Walaupun nggak memungkiri, kadang aku juga di rumah tuh kadang cuma rebahan doang. So pokoknya jangan terlalu terlena dengan zona nyaman kalian ya guys. Mungkin itu aja sih tips dari aku sih. Kalau untuk kalian yang pemula nih pengen nulis esai gimana sih gitu. Sebenarnya sih aku belum expert sama sekali, tapi aku cuman mau sharing ilmu yang udah aku milikin walaupun sedikit gitu ya guys. Untuk kalian, semoga bermanfaat ya buat kalian yang pengen nulis esai. Pokoknya dalam menulis esai kita nggak boleh pantang menyerah, apalagi kalau misalnya kita nulis esai buat lomba. Mungkin kita ngirim 5, paling yang menang cuma 1, cuma 2, itu pun kalau menang. Tapi kalau belum menang, tetap jangan menyerah ya guys. Nulis esai itu memang nggak semudah yang kalian bayangin, tapi juga nggak sesulit apa yang kalian bayangin. Karena untuk menjadi ahli dalam menulis, kita perlu latihan, dan latihan itu membutuhkan waktu. Jadi nggak 1 hari 2 hari langsung kalian besoknya kalian langsung pintar untuk nulis, itu nggak mungkin banget. Oke. Semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, biar aku lebih semangat lagi untuk ngembangin channel ini dan lebih semangat untuk membagi informasi-informasi lainnya kepada kalian. Good luck ya guys buat kalian yang mau ikut lomba esai. Semangat.